Kalau Barreskrim sudah mempunyai bukti berkaitan dengan pelanggaran tindak pidana pasar modal ya. Tindak pidana pasar modal itu kan ada tiga ya. Pada umumnya itu hanya tiga, yaitu manipulation, insider trading, dan satu lagi start running ya, mencuri start. Nggak tahu nih yang tiga yang mana ini ya. Jadi insider trading ataukah manipulation seperti yang kemarin goreng-goreng saham, atau start running. Nah, itu yang sudah dipegang oleh Barreskrim dengan total kerugian atau keuntungan yang didapatkan adalah 6M kalau nggak salah tadi gitu ya. Nah, itu harus Barreskrim tuh melihat itu kan pasti masuk ke rekening yang bersangkutan ini, pasti masuk. Nah, harus dilihat dari pendalamannya Pak siapa tadi? Dari Barreskrim tadi ya. Pak Nah, Ahmad, itu Bu. harus dilihat bahwa oh ya, jadi harus dilihat itu di rekeningnya kejahatan tiga tadi ya, kemungkinan tadi itu hanya tiga, memang kan pasar modal hanya tiga. Kebetulan S2 saya adalah kejahatan pasar modal. Jadi harus dilihat kejahatan pasar modalnya itu kapan terjadinya dan uangnya masuk itu, hasil kejahatan itu masuk ke rekening atau bagaimana. Kalau masuk ke rekening mudah itu kan, mudah kalau masuk ke rekening. Nah, dari rekening itu kapan keluarnya, keluar kemana, itu sudah TPPU. Jadi sebetulnya gampang sekali untuk mengatakan TPPU-nya. Sangat mudah, dan seharusnya memang Barreskrim langsung menggunakan TPPU. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang TPPU jelas sekali dalam pasal 2 ayat 1-nya bahwa tindak pidana asal untuk TPPU atau tindak pidana yang bisa ada TPPU-nya, salah satunya adalah kejahatan di pasar modal. Memang hasil penelusuran dari PPATK nantinya juga bisa menjadi bukti tambahan. Ya, pada umumnya begitu. Misalnya sekarang gini ya, tanpa menyebut nama orang ini. Dua orang ini sudah ada sedang didalami oleh Barreskrim. Kalaupun PPATK belum menyampaikan, bisa saja Barreskrim minta kepada PPATK kalau sangkaannya ada TPPU-nya, boleh langsung minta kepada PPATK, tolong rekening yang bersangkutan kami minta datanya. Itu boleh memang. Memang namanya laporan hasil analisis dari PPATK itu memang bukan salah satu alat bukti seperti dalam 184 KUHP, tetapi itu adalah satu data informasi yang sangat penting bagi Barreskrim untuk dikembangkan. Minimal itu ada informasi bahwa ada laporan laporan analisis dari PPATK bahwa rekening yang bersangkutan itu ada pergerakan uang-uang itu kemana. Bisa jadi uang 6 miliar itu sudah bergeser atau kepemilikannya ke pihak lain. Nah, itu hanya bisa ditelusuri kalau kita upaya hukum kita bukan saja hanya kepingin memenjara, tetapi juga bagaimana uang hasil kejahatan itu bisa dirampas dengan pengadilan, putusan pengadilan kalau itu terbukti, dan dikembalikan kepada yang berhak, yaitu korban, ya harus menggunakan TPPU. Dan kalau ada data dari PPATK itu sangat bagus. Oke, Bu, apakah ketika kita melihat berkaca pada kasus-kasus tindak pidana pencucian uang, terus juga kejahatan di pasar modal, ada beberapa kasus diantaranya, perlu nggak sih sebenarnya untuk efek jera ada dimungkinkan begitu untuk memiskinkan para tersangka atau pelaku yang melakukan tindakan ini? Sangat. Jadi paradigma penerapan pencucian uang itu adalah memang paradigma baru untuk penjeraan. Karena kalau lihat dari pengalaman ya, pengalaman histori ataukah memori kita lah berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi, terutama kejahatan bisnis, ya, itu kalau hanya dengan penjara itu tidak menjerakan. Bagi mereka itu ancaman yang paling ditakutkan sebagai upaya penjeraan adalah bagaimana hasil kejahatan itu bisa dirampas kembali, dan caranya bagaimana hanya menggunakan TPPU lah yang paling optimal dalam rangka untuk, kalau bahasa masyarakat kalau ini korupsi ya, itu yang namanya memiskinkan kembali gitu. Nah, itu caranya adalah dengan menerapkan undang-undang pencucian uang, karena memang undang-undang pencucian uang itu bukan saja sekedar follow the suspect, tetapi dia follow the money.
What's money? Follow the money as that's money as a process of crime, as a process of economic crimes gitu. Jadi mengikuti perjalanan uang hasil kejahatan ekonomi. Itu memang new paradigma baru dari upaya internasional dari anti money laundering, international anti money laundering legal regime untuk bagaimana penjeraan, bagaimana pemberantasan kejahatan ekonomi dengan menerapkan undang-undang TPPU agar uang dari hasil kejahatan itu bisa ditelusuri, bisa di-follow, diikuti, dan kemudian bisa disita, kemudian dengan putusan pengadilan, kalau itu terbukti, dirampas, dikembalikan kepada yang berhak. Kalau yang